suasananya indah, ya, sangat indah. Kita beri tepuk tangan dulu untuk pertemuan kita di pagi hari ini dalam acara ngobras, ngobrol soal umat dan kebangsaan. Dan saya kira ini timing atau momennya sangat tepat karena kita baru-baru saja mendapatkan problem kebangsaan. Saya kira ini menjadi pengetahuan kita bersama. Setiap kali terjadi problem umat dan kebangsaan, yang selalu tampil di depan adalah orang-orang yang punya nalar yang sehat, pikiran yang sehat. Salah satu di antaranya adalah politisi yang tiarap atau bertapa barangkali tepatnya, tapi dia tetap memantau problem kebangsaan keumatan kita. Bapak Farouk Beta, tepuk tangan untuk beliau ya. Yang kedua, yang sedang dalam perjalanan adalah akademisi, ya, Bapak Adi Suryadi Cula, dalam perjalanan beliau. Dan yang sekarang dan ke depan bakal mendapat banyak sorotan, bakal mendapat banyak tatapan, bakal mendapat banyak kecurigaan-kecurigaan, keraguan-keraguan adalah Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara event politik kita. Kita beri aplaus buat Pak Hasbullah, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan, ya. Ngobras adalah panggung keterbukaan baru. Setiap ada problem, ada call, ada respons. Dan alhamdulillah teman-teman Al-Markas ini luar biasa, memberikan ruang kepada kita untuk selalu hadir merespons problem bangsa. Sebelum saya kena semprit terlalu banyak bicara, saya persilakan Prof. Mustari dulu untuk memberikan satu, dua, atau kata-kata untuk mengantar diskusi kita pada hari ini. Saya persilakan Pak Prof. Mustari. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati Bapak Moderator, yang saya hormati Bapak-Bapak narasumber, yang saya hormati para pecinta, para pengamat acara Ngobras Masjid Al-Markas, dan juga para pemirsa live streaming YouTube Al-Markas, para pendengar radio FM Al-Markas 99,6 MHz, dan hadirin hadirat yang berbahagia. Pagi hari ini sepertinya ada momentum yang sangat relevan, sangat tepat antara dinamika kemasyarakatan, khususnya perpolitikan kita di negeri ini, dengan tema yang kita akan bahas bersama pada pagi hari ini. Dan narasumber yang kita hadirkan dan semuanya akan berbagi dengan kita juga adalah tokoh-tokoh atau para expert yang di samping keahliannya di bidang itu juga posisinya sebagai orang yang menjalankan atau berhikmat di topik tentang pilkada yang tidak lama lagi kita akan ikuti bersama. Karena itu kami pertama mengucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber, dan yang tidak kalah pentingnya tentu kami sangat berterima kasih kepada para hadirin, hadirat, dan pemirsa, pendengar yang mengikuti acara Ngobras ini. Dan juga atas nama pengurus kami menyampaikan bahwa mari bersama-sama kita mencoba untuk membangun satu pandangan pikiran bahwa
Islam bukan saja agama yang hanya berkonsentrasi pada soal ibadah, ruku', sujud. Terima kasih Pak Aru. Bahwa kita di sini memang ingin membangun atau melakukan satu edukasi yang bersifat masif bahwa masjid adalah juga tempat beraktivitas, berdiskusi, sharing, dan juga kita bersama-sama menjadikan masjid sebagai spirit yang sangat luas. Baru-baru kita menutup acara festival di mana kegiatan-kegiatan besarnya sudah kita saksikan bersama, pelaksanaannya juga aman, tertib, olahraga, pertandingan, dan juga aktivitas kegiatan jual beli bisnis juga berjalan secara hikmat. Ini sekali lagi sebagai komitmen kita bersama melalui para pengurus bahwa masjid bukan hanya tempat rukuk sujud tetapi juga tempat ibadah dan kita ingin mewariskan nilai-nilai sosial sekaligus spiritual. Mudah-mudahan rekomendasi diskusi kita pada pagi hari ini. Selamat datang Kak Adi, alhamdulillah. Ya. Kasih Kak. Iya. Iya. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti oleh Bapak Hasbullah, Ketua Komisi Pemilihan Umum kita, dan juga Bapak Adi Suryadi Chula, kemudian Pak Faruk Mbeta, dapat menjadi referensi perhatian kita bersama dalam rangka menghadapi pilkada kita, dalam rangka juga untuk memastikan bahwa pilkada ini adalah salah satu instrumen untuk menciptakan kesejahteraan. Ini adalah salah satu konsen kami, Bapak-Bapak narasumber, karena soal korelasi antara kesejahteraan dengan pilkada ini sepertinya masih merupakan satu, katakanlah, satu perdebatan, satu misteri, dan satu pertanyaan-pertanyaan yang juga menyimpan berbagai kecurigaan begitu. Saya sepakat dengan Pak Moderator, Pak Ara, bahwa apakah besok pilkada ini tidak akan mereplikasi katakanlah ketimpangan, penyimpangan, atau kekeliruan pada saat kita pilpres, tapi mudah-mudahan tidak. Kita berbicara di depan masjid, mudah-mudahan ada barokah tersendiri. Begitu ya Pak Moderator ya. Kita akan menemukan potensi-potensi kesejahteraan. Demikian Bapak Ibu, kita segera ikuti diskusi ini dengan seksama dan kita sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada yang terhormat Bapak Moderator, kami persilakan memulai diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang meriah kalau nggak diberi aplaus sambutan yang menarik ini. Ini sebenarnya keseharian mereka sendiri, tapi kali ini kita semua turun. Pertanyaan kita adalah sama dengan pertanyaan judul daripada diskusi kita, akankah pilkada ini melahirkan kesejahteraan buat umat dan bangsa pada umumnya. Berbicara itu akhirnya kita akan menyenggol soal partai sebagai mesin pemimpin, ya, kemudian regulasi sebagai ketaatan kita terhadap rule of the games, dan tentu saja peranan triumvirat ini akademisi, NGO, dan para jurnalis atau pekerja-pekerja pers kita. Ini akan dibagi secara adil ya oleh tiga narasumber kita, Pak Hasbullah, Prof. Adi Suryadi Chula, dan Pak Faruk Mbeta. Kalau banyak yang sudah lupa, beliau dulu adalah Ketua DPRD Kota Makassar yang fenomenal. Seperti kata saya tadi, tiarap dikit 5 tahun ini, lihat momentum ya, boleh-bolehlah muncul kembali ya. Saya persilahkan pada Ketua KPU Sulsel untuk memberikan pandangan-pandangannya. Silakan Pak. Baik. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim lazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim.
Sallu ala nabi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ausiai radin al-mardiyin biafdali salawatika wa barik alaihim biafdali barakati. Wassalamualaikum ala arwahi mujassadim warahmatullahi wabarakatuh. La haula wa la quwata illa billah. Yang terhormat para narasumber, moderator, para Prof. Mustari yang sudah memberikan sambutan yang mewakili Al-Markas, para guru-guru besar, jamaah Masjid Al-Markas yang hadir pada subuh hari ini, dan para pemirsa, karena kalau nggak salah kita live. Pertama-tama puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salam serta selawat kepada Nabiullah Muhammad SAW. Saya diberikan kesempatan pertama oleh moderator. Temanya, akankah Pilkada 2024 ini memberi jalan kesejahteraan? Temanya menarik, dan karena tema itu juga sebenarnya kemarin kami memilih tagline pilkada itu pilkada untuk kita. Jadi tagline pilkada untuk Sulawesi Selatan itu adalah pilkada untuk kita. Makna kita, muatannya itu adalah panggilan tanggung jawab sebenarnya. Itu adalah upaya kita untuk mengeksplor tanggung jawab yang terlibat dalam semua dalam pilkada ini. Apa unsur yang terlibat dalam pilkada? Sederhananya ada 3. Pertama, ada pemilih. Yang kedua, ada peserta. Yang ketiga, ada penyelenggara. Secara sederhana itu. Ada pemilih, kita semua ini, kalau di dalam undang-undang kita, yang berumur 17 dan sudah menikah, yang ber-KTP, yang terdaftar sebagai warga negara. Itu pemilih. Selanjutnya peserta. Peserta itu adalah partai politik atau gabungan partai politik atau perseorangan, calon perseorangan untuk konteks pilkada. Selanjutnya penyelenggara. Penyelenggara ini variannya banyak, Pak. Ada KPU. KPU ini pelaksana teknis. Jadi KPU ini adalah pelaksana teknis. Terus ada Bawaslu sebagai pengawas yang mengawasi kami penyelenggara, yang mengawasi peserta, dan yang mengawasi masyarakat. Jadi ada KPU sebagai pelaksana teknis, ada Bawaslu sebagai pengawas, terus ada DKPP. DKPP itu yang yang melaksanakan pengawasan etik terkait dengan aktivitas penyelenggara. Secara sederhana itu kita melihat penyelenggara di situ, tapi varian besarnya pemerintah. Pemerintah itu juga adalah penyelenggara. Karena kenapa? Kalau untuk konteks pilkada, yang mensupport anggaran pilkada ini adalah pemerintah daerah. Kalau pemilu kemarin, pemilihan presiden, pemilihan anggota DPR, pemilihan anggota DPRD provinsi, anggota DPD RI, dan anggota DPRD kabupaten kota, anggarannya dari APBN. Anggarannya dari pusat. Tapi kalau untuk pilkada ini, itu anggarannya dari pemerintah daerah. Makanya ada kalau kita ingin memperkaya perspektif penyelenggara, pemerintah juga adalah penyelenggara. Siapa lagi penyelenggara yang lain? Itu adalah TNI Polri yang menjaga ketertiban dan keamanan. Siapa penyelenggara lain? Teman-teman media yang memakai frekuensi pemberitaan udara. Itu semua penyelenggara bertanggung jawab. Nah, makanya kami memilih tagline pilkada ini, pilkada untuk kita. Kita ingin memanggil semuanya. Kami ini KPU cuma penyelenggara teknis yang mengatur jadwal, yang mengatur proses pencalonan, pemutakhiran data pemilih, terus mengatur proses pencalonan, mengatur proses tonsura, pungut hitung suara, dan rekapitulasi dan penetapan. Pesertanya siapa? Pesertanya adalah partai politik dan calon perseorangan. Itu gambaran singkat dulu. Saya ingin memberikan
positioning dulu untuk KPU. Jadi KPU itu adalah penyelenggara dalam konteks sebagai penyelenggara teknis. Kami KPU kemarin kami di demo sama teman-teman adik-adik mahasiswa itu luar biasa. 2 hari yang lalu. Kemarin, Kemarin? ya kemarin. Kalau 2 hari lalu nggak mampir di KPU. Kemarin mampir di KPU. Oh, Iya. mungkin mereka curiga jangan manuver nih. Ya, KPU pura-pura diam ternyata ini. Ah, Enggak begitu juga? ini yang saya ingin sampaikan. Oke. Penting kehadiran adik-adik mahasiswa dalam panggung-panggung seperti ini atau kelas menengah dalam panggung seperti ini untuk Iya. memastikan proses demokrasi kita. Tapi yang pasti kami ingin sampaikan bahwa KPU itu adalah user akhir dari semua kebijakan-kebijakan. Umpama, undang-undang kita sudah menetapkan bahwa proses menghitung usia calon minimal, usia calon itu umpama 25 tahun dan 30 tahun pada saat Iya. pendaftaran. Tapi tiba-tiba Mahkamah Agung memutuskan lain, bahwa harus ditetapkan tarik garis usia minimal calon itu adalah pada saat pelantikan. Pada saat pelantikan. Ini putusan Mahkamah Agung. Kami user kebijakan yang harus mengeksekusi itu. Tiba-tiba putusan MK lain lagi. Iya. PUU 70 kemarin yang bersamaan dengan PUU 60 terkait dengan syarat minimal dukungan partai politik untuk calon. Kami user apapun kebijakan dari peranata hukum kita yang diamanahkan untuk mengeksekusi semua proses itu adalah pelaksananya. Singkat cerita, Bapak taat yang mana, MK atau MA? Putusan yang ada hari ini adalah putusan MK. Itu nggak bisa ditawar, harus dilaksanakan. Oh ya. Betul ya. Jadi ini statement publik, KPU Sulsel taat pada Mahkamah Konstitusi. Iya. Itu yang pertama. Tepuk tangan dulu. Oke. Nah, selanjutnya gini, saya ingin memberikan muatan terhadap pilkada serentak ini. Kenapa kita harus melaksanakan pilkada serentak? Kan kita sebelumnya sudah pernah melaksanakan pilkada, tapi sifatnya parsial. Pilkada ini ceritanya panjang. Pemilihan langsung ini. Kalau dulu kan pada saat Orde Baru, kepala daerah dipilih oleh anggota DPR. Kemudian pasca reformasi, kita punya Undang-Undang 22 tahun 99 tentang pemerintahan daerah, itu proses desentralisasi diberikan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya nanti Undang-Undang 32 tahun 2024 terkait dengan pemerintahan daerah, itu proses pemilihannya lewat pemilihan langsung. Selanjutnya sampai hari ini. Nanti terkoreksi pada tahun 2018 akhir masa jabatan Pak SBY. Ada undang mengembalikan kembali pemilihan kepala daerah itu lewat pemilihan langsung. Jadi ceritanya agak panjang ini untuk pemilihan kepala daerah. Sekarang saya ingin bertanya, kenapa harus pilkada serentak? Dari 2015 kita sudah pilkada serentak secara parsial. Terus 2017, 2018, 2020. Ada 4 serial pilkada serentak yang sifatnya parsial itu kita lakukan. Terus nanti pada tahun 2024 ini kita serentak secara nasional. Undang-Undang 10 tahun 2016 itu pasal 201 dijelaskan di ayat 8 pemungutan suara nasional secara serentak secara nasional dilakukan pada tahun 2024 bulan November tahun 2024. Pertanyaannya, kenapa harus kita serentakkan? Ini yang penting bagi kita. Kalau di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kita mengenal ada 3 dokumen perencanaan. Pertama itu adalah RPJPD yang dibuat per 20 tahun sekali. Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang dibuat oleh DPRD bersama pemerintah daerah, kemudian diperdakan, itulah rencana pembangunan jangka panjang daerah. Ini dokumen perencanaan pertama. Dokumen perencanaan kedua, ya, RPJMD. Itu yang dibuat per 5 tahun. Dokumen perencanaan ketiga itu RKPD. Ini Pak Faruk
pasti sangat familiar dengan istilah-istilah ini. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Kepala daerah itu di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 termasuk di Undang-Undang 10, visi misi kepala daerah harus mengacu kepada RPJPD, Ya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Ini yang paling penting. ya, Ini yang paling penting. Ini kepentingan pilkada serentak ini adalah kepentingan untuk mensinkronisasi perencanaan nasional kita dengan perencanaan daerah. ya. Menjadi satu kekuatan perencanaan pembangunan. Makanya kenapa diserentakkan? Kenapa diserentakkan? Karena RPJPD ini kan mengacu ke RPJPN, Iya. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Terus RPJPD dibuat juga berdasarkan RT/RW, Rencana Tata Ruang Wilayah, Iya. yang sudah ada rumusannya. Ini yang harus dipedomani oleh kepala-kepala daerah dalam membuat visi misi. Tanggung jawab kita, karena kan tadi kita bicara pilkada untuk kita bicara tanggung jawab. Tanggung jawab peserta apa? Pemilih apa? Memilih calon kepala daerah yang punya visi misi, yang realistis, yang bisa sejalan dengan Ya. RPJPD. Karena itu harapan daripada pilkada serentak ini, supaya pembangunan nasional kita, pembangunan daerah kita terintegrasi, kue nasional dibagi secara proporsional. Oke, Pak Hasbullah. Bagaimana kebutuhan daerah? Mungkin bagus kalau kita tahan, jangan keluar semua peluru, biar ada yang dari belakang ya. Jadi kan kadang-kadang kandidat itu punya program yang tidak sesuai dengan apa yang Bapak bilang tadi. Tapi justru itu yang meledak begitu ya, kayak makan siang gratis begitu ya. Ya, gitu ya. Dan kelabakan semua itu negara untuk mengakomodir itu ya. Bagaimana Mama? Oke, Bu? Setuju? Setuju, Mama. Sebelum ke Pak Farouk, saya mau tanya satu hal. Dalam diri Anda ini ada dua kapasitas, sebagai penyelenggara KPU dan sebagai warga negara biasa. Pemimpin lah yang akan mengantarkan itu kita bakal sejahtera atau tidak. Gelisah nggak Bapak ini dengan calon-calon yang ada ini, dua ini? Kok begini? Kok begini? Tapi Anda nggak bisa ngapa-ngapain ya, karena Anda adalah apa yang disodorkan oleh partai, begitu loh. Kok bukan ini harapan masyarakat, tapi kenapa ini yang disodorkan kepada kami? Ada nggak kegelisahan begitu, Pak? Kalau saya begini, Pak. Ah. Saya selalu berharap kita harus bangun perspektif positif untuk partai politik. Oh. Ayo kita rame-rame dorong partai politik sebagai representasi rakyat di parlemen untuk selalu berbuat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Jadi dua pasangan ini di Sulsel ini positif Anda lihatnya? Partai politik harus menjadi bagian daripada pemerintah yang terpilih nanti. Ya, tetap diplomatis. Tepuk tangan buat Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Saya kira ke Pak Farouk Beta, nanti pengamat ini terakhir, Pak. Jadi ini adalah pernah begitu lama di dunia politik ya, dan sekarang ini sibuk dengan dunia usaha dan akhirnya terpanggil kembali ke panggung politik dan dimulai dari Al-Markas ini. Bapak Farouk Mbeta, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para narasumber, sahabat saya Pak Andi Mangara, pengurus Al-Markas, Ketua Harian Pak Sekjen, dan serta seluruh pengurus yayasan beserta jamaah Masjid Al-Markas yang sama saya hormati. Hari ini saya orang paling berbangga karena saya baru kembali ke ruang-ruang publik seperti ini setelah 5 tahun yang disampaikan Pak Andi Mangara, Pak moderator tadi, bahwa saya politisi tiarap. Memang 5 tahun ini tidak berkiprah di politik, jadi mungkin kemampuan wawasannya atau analisanya sudah agak-agak sedikit berkurang. Gitu, Prof. Mulai merendah ya. Yang sama saya hormati kita semua, saya hanya mencoba menganalisa hal-hal yang menjadi kebijakan publik, khususnya yang pernah saya dalami di politik. Saya berpolitik hampir 30 tahun bermain di sekitar politik. Sekarang memang ada problem yang sangat, kalau tadi Pak Andi Mangara tanyakan pertanyaan terakhirnya tentang ragu tidak apa yang terjadi terhadap
Iya. Apa pilkada ini menuju ke kesejahteraan? Jawabnya saya juga ragu. Saya skeptis hari ini, Pak. Skeptis. Saya sangat-sangat skeptis terhadap persoalan ini. Originalitas antara pilkada dengan mensejahterakan rakyat itu ada 3 hal menurut saya. Yang pertama, calon pemimpin yang berkualitas. Yang kedua, kita berharap masyarakatnya cerdas memilih calon yang akan dipilih. Yang ketiga adalah penyelenggara yang berintegritas. Nomor 2, nomor 3 tadi saya tidak masuk ke wilayah itu. Saya hanya mencoba ke hal yang pertama, calon kepemimpinan yang berkualitas. Hari ini bapak-bapak para politisi tersingkir dari panggungnya sendiri. Hari ini yang ada, yang masuk berkiprah menjadi calon adalah calon-calon yang terus terang menjadi bagian dari oventurir politik atau pedagang politik. Oh. Hari ini, Karbitan dan kutu loncat. kalau mau mendapatkan pemimpin yang berkualitas, minimal dia berproses dengan lingkungannya. Ini tidak terjadi di kita. Dulu saya bangga menjadi bagian dari proses. Ini calonnya dari mana? Oh, dari organisasi kemasyarakatan pemuda, dari Muhammadiyah, dari NU. Kalau sekarang hari ini kita bilang siapa calon di sana? Istrinya bapak si ini, anaknya si ani ini. Iya, iya. Kan gitu persoalannya, Pak. Ini menjadi tabu bagi kita, tapi harus dibicarakan di partai politik. Ya. Partai politik hari ini tidak membicarakan itu. Karena tidak ada seorang kader pun yang berani muncul ke arah itu. Karena tiba-tiba bisa ditelikung pada saat di injury time. Itu problem. Sehingga proses kaderisasi, orang-orang politik khususnya di bagian kaderisasi, bagian pemenang pemilu tidak akan mencoba lagi untuk membuat kaderisasi di lingkungan mereka. Kenapa itu tidak dilakukan? Karena belum tentu juga dia akan keluar menjadi pemenang pada saatnya. Nah, itu yang susah. Tiba-tiba dia merekrut, dia membuat pelatihan, dia yang membuat untuk lebih adaptif terhadap persoalan lingkungan, persoalan politik. Tapi pasca menjelang pemilihan cakada atau pemilihan kepala daerah, dia tidak termuat dalam posisi itu. Itu menjadi problem di partai politik. Sehingga saya juga sepakat dengan Pak Ketua KPU tadi, hanya saya menyarankan untuk evaluasi pilkada ke depan, saya berharap pilpres itu ditarik di pilkada, Pak. Satukan yang eksekutif dengan eksekutif, legislatif dengan legislatif. Harusnya yang dipilih hari ini adalah pemilu legislatif DPR RI, DPD, DPR provinsi, dan DPRD kota. 4 ini aja. Pilpresnya jangan disamakan. Samakan pemilihan presiden, pemilihan gubernur, dan pemilihan bupati wali kota menurut saya. Itu satu ruang. Ini tidak dipindahin ini capres ini ke pilpres supaya apa? Supaya bisa memerintah langsung kepada partai politik yang bersangkutan. Itu problem menurut saya. Kalau kita ini kan orang bawah, sarankan seperti itu. Pilpres ini disatukan. Jadi ada pemilu eksekutif dan ada khusus pemilu legislatif secara serentak. Itu barangkali yang menjadi pikiran-pikiran kita semua. Yang kedua, kita tidak temukan lagi tiba-tiba mohon maaf, dulu katanya kita pemilihan langsung itu karena berkenan bahwa kita takut memilih calon atau kita tidak ingin membeli kucing dalam karung. Sekarang kucingnya sudah di luar, Pak. Dipasang fotonya tidak dikenal juga. Gimana problem itu kan? Itulah yang saya maksud tadi. Saya bertanya ke Ketua KPU, gelisah nggak ini ya? Kalau beliau kan hanya penyelenggara, hanya memfinalisasi hasil dari partai politik. Ya memang paling disalahkan itu partai politik. Tapi partai politik pun tidak bisa berusaha apa-apa. Karena terus terang, di partai politik tidak melahirkan seorang pengusaha. Yang dia lahirkan adalah orang yang berpikir. Ya kan? Nah, itu problem menurut saya. Jadi memang penting bagi kita mendiskusikan hal-hal seperti ini. Karena ini menjadi wajib bagi kita yang muaranya kepada nanti mudah-mudahan adalah masyarakat yang mampu memilih pemimpinnya secara cerdas. Itu juga menjadi harapan kita. Hal lain barangkali yang paling penting menurut saya, singkat saja, bahwa proses partai politik ini juga tidak melahirkan ruang-ruang yang cukup buat legislatif, seperti yang disampaikan tadi. Saya juga heran, yang menjadi jualan itu kapitalisme, adalah uang. Hari ini, saya tidak pernah melihat calon gubernur berkeliling ke semua daerah, semua menunggu hasil akhir. Rumusnya itu adalah mengefektifkan ini kampanye. Supaya mereka tidak turun ruang dan itu mengeluarkan kos yang lebih besar. Dia tidak masuk ke area itu. Padahal
pada saatnya nanti seorang pemimpin yang dipilih menurut Pak KPU tadi itu adalah visi misinya yang harus jelas. Yang problem bagi kita, visi misinya dibuatkan orang lain karena calonnya adalah karbitan, tidak tahu munculnya dari mana, dia tidak paham terhadap visi misi. Terpilih, visi misi pun dia tidak mengerti, Pak. Oh. Itu yang jadi masalah buat kita. Itulah yang paling problem, padahal visi misi itu kemudian menjadi RPJMD. RPJMD ini yang menjadi duit. Ini yang kemudian dibelanjakan oleh negara. Nah, itu yang problem menurut saya. Sehingga pada saatnya nanti ini tidak linear. Tidak linear ini Pak, antara visi misi wali kota atau gubernur terpilih, kemudian dia menjadi RPJMD, menjadi dokumen negara untuk dibelanjakan sebagai program. Inilah yang kemudian terlihat oleh masyarakat untuk 5 tahun ke depan. Padahal yang dia kampanyekan pada saat pemilu bukan itu yang ada di visi misi itu. Itu menjadi problem. Untuk sementara barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Luar wabarakatuh. biasa ya. Yang dia bilang kiri, dia belok kanan. Banyak pemimpin mencontohkan itu ya. Siap. Ah, Pak KPU ini agak gelisah-gelisah dikit dengan statementnya Pak Partai. Oke. Ya. Saya mencatat satu hal bahwa partai politik tidak melahirkan pengusaha. Ya, karena pengusaha sudah bisa mengkomandoi partai politik gitu ya. Dia kendalikan gitu. Tidak perlu ada pengusaha di dalamnya. Giliran Pak Adi Suryadi Cula, dan mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan topik kita ini ya. Kegelisahan. Kegelisahan soalnya ini amanah juga, pintar teman-teman Almar. Terlalu dekat kali itu ya. Ya. Ya, oke. Iya. Satu. Oke. Ya. Jadi pintar teman-teman Almarkas ini memilih topik karena pertama topik ini ada di amanah pembukaan Undang-Undang Dasar ya, masyarakat yang sejahtera ya Indonesia. Kemudian ada pada lagu Indonesia Raya itu, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kita sejahtera ya. Bagaimana Pak Adi Suryadi Cula ya? 5 menit kita kemudian kita berdiskusi karena saya kira teman-teman Pak Prof sama ibu-ibu ini mau bertanya juga. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Saya harus hormat dulu ke senior-senior, Bapak Guru Besar, Kakanda senior yang hadir di acara ini. Ya banyak teman-teman yang lain ya, yang kalangan akademisi, aktivis, mungkin juga ada masyarakat. Alhamdulillah acara ini luar biasa ya. Pak Hasbullah, Ketua KPU Sulsel, dan Faruk M. Beta. Ngobras ya namanya acara ini. Ngobrol keumatan dan kebangsaan Almarkas. Nah, ngobras. Harus disebut ini Pak, istilahnya ngobras. Ya, Pak Moderator harus tahu ini, ngobras. Ngobras itu kalau pakaian, itu dijahit pinggirannya Pak, karena berserakan. Nah, compang-camping ya, atau kalau tidak dijahit pinggirannya hancur kan. Bukan itu, tercabik-cabik. Itu filosofinya. Oh iya, bagus ini Pak. Ini Pak Ketua, Prof. Mustafa, bagus sekali dapat istilah Ngobras. ngobras ya. Kayaknya memang negeri ini harus diobras Pak. Ya. Harus ditata ya, harus disusun dan harus dirapikan. Ya, harus dibuat agar tidak terjadi pecahan-pecahan, disintegrasi ataupun ya berbagai macam potensi ya yang menciptakan kekisruhan. Nah, karena itu acara ngobras ini saya kira menyusun ya kondisi yang kita hadapi agar bisa tertata kembali. Nah, ini saya kira ini acara ini tujuannya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, saya sebetulnya mendapatkan topik ini hampir 7 hari lalu ya. 7 hari lalu lah, 6 hari atau 7 hari lalu dikirim oleh Pak Ketua.
Nah, jadi ini sebelum peristiwa yang 2 3 hari ini kita ributkan. Jadi topik ini tidak direncanakan bahwa akan terjadi demo pada mahasiswa dan akan ada tuntutan mengenai pilkada. Ini menarik, bagus sekali. Bahkan ada yang bertanya, wah kenapa ada pilkada yang didiskusikan di Al-Markas? Saya bilang ini ketuanya kayaknya beda ini. Ada keterpanggilan Al-Markas, Pak. Ya, Ini yang ada paling penting, ada keterpanggilan keterpanggilan. Ya. Ya, saya kira masjid memang harusnya menjadi pusat pencerahan, Pak. Dan ini yang hilang ya selama ini kita kelihatannya bahkan bukan hanya masjid ya, hampir seluruh elemen-elemen Islam, ormas Islam sekalipun bahkan ya, itu kelihatannya bungkam dan tidak memiliki daya ya berhadapan dengan situasi yang kita hadapi dalam beberapa tahun terakhir. Dan tidak hanya itu, elemen-elemen masyarakat sipil bahkan kampus perguruan tinggi juga mengalami hal yang sama. Bahkan menurut saya tidak pernah terjadi dalam sejarah kita, Pak. Sedemikian parahnya ya situasi yang dihadapi, terutama kontrol kritis masyarakat, terutama suara-suara yang muncul dari masyarakat sipil. Terutama saya kira juga Pak umat Islam. Nah, ini saya kira menarik dan ya, kita menghadapi peristiwa terakhir ya, yang 2 3 hari ini tentunya menjadi perhatian dan ini saya kira yang perlu juga kita bahas ya. Karena saya beberapa hari lalu sempat menulis Pak 2 seri tulisan itu kotak kosong. Saya nggak menyangka juga ini Pak bahwa akan ada keputusan yang muncul ya. Jadi ada tulisan saya 2 seri itu bahkan saya buat mengenai kotak kosong. Berarti tulisan itu sudah berlaku lagi. Ya, Nggak ada kotak kosong. ya nggak ada kotak kosong dan ini ada kaitannya memang dengan perkembangan dan saya hentikan tulisan sebenarnya ada 3 seri tapi sebenarnya Oh, saya nanti mungkin akan menulis lagi tentang tapi kotak kosong dan saran saya keputusan. tulislah calon boneka. Boneka itu muncul Ah. justru makanya dibuatlah kotak kosong Pak. Oh, Jadi awalnya pilkada ini sebenarnya ya tidak memproyeksikan bahwa akan terjadi akumulasi dukungan hanya pada satu calon. Makanya dituntut waktu itu ke MK ada judicial review agar dibuat aturan ya. Karena yang terjadi justru di mana-mana dalam pilkada itu adalah kotak calon boneka. Ya. Karena munculnya calon boneka itulah maka MK membuat penandingan daripada calon itu bahwa pemilu harus berjalan maka dibuat kotak kosong. Nah itu Pak yang menjadi latar munculnya kotak kosong. Sebenarnya kotak kosong itu banyak terjadi di banyak negara yang ada di dunia ya. Tapi ya aturannya berbeda. Sebagian besar itu bahkan tidak perlu lagi berkontestasi. Tidak perlu lagi dipilih, dia langsung otomatis dia dilantik atau dia hanya butuh 1 suara seperti di India misalnya untuk bisa terpilih. Jadi dia pilih dirinya sendiri pada saat pilkada misalnya 1 saja itu sudah dia terpilih otomatis. Nah, kita membuat sebuah prosesi yang sangat mahal untuk kotak kosong ini yang mestinya sebenarnya tidak perlu ada kontestasi. Kalau cerminan yang muncul di sejumlah negara. Nah, ini sebenarnya problem dan kemudian ya kotak kosong pertama di dunia yang menang itu Makassar, Pak. Belum ada data yang menjelaskan bahwa kotak kosong itu menang di mana-mana di dunia ini. Satu-satunya yang menjadi sejarah besar itu adalah Makassar. Artinya ya kotak kosong itu bukan ruang kosong ya. Ada aspirasi yang mungkin berkembang dan itu juga bisa menang seperti yang terjadi di Makassar. Nah, putusan yang terjadi di MK, yang muncul di MK itu kemudian memberikan ruang bagi munculnya calon-calon alternatif. Memberikan ruang bagi munculnya demokratisasi dalam rekrutmen pilkada. Artinya ya tidak ada lagi kotak kosong karena proses pencalonan tidak lagi didasarkan pada partai-partai yang berada di DPR. Tidak lagi mereka. Yang ada di DPR itu ada 2 syaratnya. Bapak yakin tidak ada kotak kosong ini kan belum tanggal 27? Ada, kan ada kotak kosong juga. Di Sulsel yang di Sulsel. Di Sulsel saya kira bisa jadi.
ada kotak kosong seperti di Maros itu bisa terjadi kotak Ini kosong. pertanyaan tidak cocok buat Ya, ketua KPU ya, yang pasti bisa nggak jawab. kotak kosong, Bang. Jadi ini putusan MK tidak tidak menghapus ya kotak kosong sama sekali. Bisa terjadi di beberapa daerah tertentu. Saya khawatir di Maros itu terjadi, tapi di Sulsel saya kira hampir sudah batal ya adanya kotak kosong karena sudah memenuhi persyaratan berdasarkan putusan MK. Jadi dulunya itu untuk pencalonan itu melalui partai politik yang berada di DPR. Nah, yang berada di DPR ini dua syaratnya, berdasarkan suara sah dan berdasarkan pada kursi. Itu dua-duanya di DPR, Pak. Nggak ada non parlemen, nggak ada non DPR. Jadi dua-duanya boleh mencalonkan, tapi ada suara sah dan ada kursi. Kursi berapa? 20% dan suara sah itu 25%. Itu aturan yang sebelumnya. Nah, putusan MK itu membuka ruang bagi partai-partai yang tidak punya kursi atau tidak punya posisi di DPR. Meletakkan kembali sebenarnya kalau kita bicara tentang akar dari demokrasi, bahwa rakyat itu sebetulnya yang menjadi basis ya di dalam penentuan figur atau pencalonan. Karena itu maka putusan untuk pencalonan itu didasarkan pada suara yang dimiliki. Entah itu lolos di parlemen, lolos di DPR atau tidak lolos di DPR. Bisa mencalonkan. Jadi partai-partai yang tidak memiliki kursi pun itu bisa mencalonkan. Dan lebih longgar lagi bahkan ya, itu angka untuk pencalonan itu sangat bisa membuka ruang ya bagi partai-partai yang sebelumnya dengan syarat 20%, dengan syarat Paling tinggi 10%. ya ada paling tinggi 10% ya. Sulsel itu 7,5% suara itu sudah bisa mencalonkan. Dengan jumlah penduduk berdasarkan daftar pemilih 6 DPT 6 sampai 12 juta itu 6 sampai 12 juta. Ya, Ya. 7,5%. Nah, kalau itu yang terjadi, maka ya hampir pasti di Sulawesi Selatan itu akan ada calon lain di luar calon yang kemungkinan akan berhadapan dulunya, sebelumnya banyak diperdebatkan akan berhadapan dengan kotak kosong. Nah, ini saya sebutkan, ada 7 partai sebetulnya yang bisa mencalonkan ya. Ada 6, sorry. Nasdem itu 17,43%, yang tertinggi Nasdem. Kemudian Gerindra 15,95%. Ya, yang di Sulsel bisa bikin calon sendiri. Sebenarnya Gerindra itu kalau mau keluar bisa calon sendiri. Kemudian Golkar juga kalau dia keluar 15,13%, sudah sangat jauh bahkan suaranya. Demokrat 8,31%, P3 8,29%, PKB 7,65%. PKB itu tanpa PDIP pun itu bisa mencalonkan figur sendiri. Nah, itu saya kira yang KS ini ya ada partai yang berada di tengah ini, tidak cukup 7,5. PKS itu 7,18, PAN itu 6,84, PDIP itu 6,41. Jadi ini di bawah. Ini sebenarnya mendekati tapi harus berkoalisi. Ada lagi partai yang tidak cukup 2%, Gelora, Hanura, Garuda, Perindo, PSI, PBB, Partai Umat, Partai Buruh, dan PKN. Nah, ini semua tidak dapat kursi. Karena itu, ya, tapi bisa saja kalau mereka berkoalisi, ingin membentuk calon, itu bisa saja kalau itu cukup 7,5%. Tapi kayaknya tidak cukup juga itu partai-partai kecil itu. Nah, itu saya kira jadi suara yang kemudian menjadi basis bagi penentuan figur itu adalah berdasarkan pada suara masyarakat. Bukan lagi yang terakumulasi di DPR. Karena itu ya kita proyeksikan bahwa banyak sekali pilkada yang terjadi di seluruh Indonesia, bahkan di Jakarta pun itu hampir bisa dipastikan sebenarnya PDIP pun itu ya bisa mencalonkan. Sebenarnya PDIP pun bahkan juga bisa abstain itu. Kalau di aturan baru saya lihat tidak ada sanksi kalau ada partai yang abstain, tidak maju, tidak mencalonkannya. PDIP mungkin bisa seperti itu, tapi ada peluang karena PDIP di Jakarta itu bisa membuat calon alternatif di luar daripada dominasi 12 partai ya yang sudah
masuk di dalam KIM Plus itu untuk pencalonan. Jadi saya kira ini membuka alternatif dan membuka ruang yang lebih luas kepada masyarakat. Ada proses demokrasi ya yang terjadi nanti di dalam pilkada kita yang jauh lebih longgar, jauh lebih terbuka, jauh lebih melibatkan partisipasi masyarakat, Ya. mengurangi kotak kosong, dan ini saya kira terkait dengan kesejahteraan. Topik kita adalah bahwa ya semakin demokratis sebuah negara, Ya. hampir seluruh teori menjelaskan itu, sebenarnya itu ditunjang oleh munculnya kelas menengah. Yang dimaksud tadi Betul, kelas ya. menengah. Kelas menengah kita memang lemah. Lemah bukan hanya kelas menengah dalam terminologi ekonomi, tapi bahkan juga dalam terminologi politik. Ya, kelas menengah itu kan Ya. berada di tengah, dia independen, dia mandiri, Ya. dia kritis, dia berada di antara kelas atas dan Nah. kelas bawah, dia bisa melihat kerja secara jernih. Ke bawah apa yang terjadi, ke atas juga dia bisa kritis. Oke. Jadi ini kelas pelajar, kelas yang muncul dari kalangan Ya. mereka yang tercerahkan ya. Mestinya kita inilah Ya, ini kalau definisi ya. politik. Tepuk tangan untuk kita semua dulu, Pak ya. Saya kira itu. Cuma sayangnya ini juga lemah, Pak. Kenapa? Ya, selama ini memang tidak ada suaranya. Kelihatannya kooptasi Ya. negara sangat luar biasa. Ini mungkin karena akumulasi kekuatan ya partai politik, terutama di parlemen yang sangat kental sekali, sehingga pemerintah itu semakin otoritarian. Ya. Nah, ini konsekuensi juga dari proses pragmatisme, terjadinya pragmatisme dan juga kekuatan-kekuatan yang ada di luar, bukan hanya disandra saja karena ada kasus korupsi dari pimpinan-pimpinan partai itu. Nah, karena itu kita berharap bahwa ya ada linearitas antara demokratisasi dengan kesejahteraan. Ya. Nah, ini yang kita butuhkan karena makin banyak calon pemimpin yang secara alternatif ya bisa dilihat oleh rakyat untuk nantinya menjadi pilihannya di dalam pilkada. Terima kasih. Saya kira itu sementara. Tepuk tangan Ya. buat Pak Adi Suryadi Cula. Jadi teman-teman sekalian yang hadir di pelataran Al-Markas ini dan juga yang mendengarkan acara ini di berbagai platform, baik di radio maupun di media sosial, kita sedang berdiskusi di ruang yang terbuka dengan topik akankah pilkada ini mensejahterakan masyarakat. Dan lebih pertajam lagi kita butuh pemimpin yang mensejahterakan. Kita fokuskan masalah ini ke Sulsel ya. Karena apa? Karena yang hadir di sini adalah Ketua KPU Sulawesi Selatan. Tentu saja kita frame-nya kita, alam berpikir kita ini adalah kita berbicara tentang Sulawesi Selatan. Kita mau mendengarkan suara Al-Markas kali ini dari bawah ya. Oke, teman-teman tolong dibantu ya. Kalau bertanya, kalau boleh mohon straight to the point, singkat-singkat ya. Oke. Oke, sebutkan nama ya. Oke, Bapak ini dulu. Silakan. Tolong dicatat Pak, ini mungkin kita satu sesi. Panitia kita sampai jam berapa kita, Pak? Hah? Paksa sampai siang mungkin ya. Sampai jam berapa kita? Jam 7 lewat-lewat ya. Jam 7 katanya. Itu. Kalau imam besar bicara jam 7 ya jam 7 kita. Oke, silakan. Ya, makasih Pak Moderator. Sama kalau imam besar instruksikan untuk merespon, itu harus kita tunduk pada perintah imam besar. Apalagi rektor saya. Oh ya, jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Ya, makasih. Ini banyak catatan saya dari 3 pemateri. Ya. Tetapi apa yang disampaikan tadi itu, misalnya ada pemimpin, ada pelaksana, ada pemilih, ada yang dipilih. Insya Allah semuanya di situ, yang ada di situ adalah individu atau manusia. Dan tadi sudah ada juga frame-nya bahwa sebenarnya dasar undang-undang kita adalah mensejahterakan dan mencerdaskan. Nah, kalau kita berbicara tadi ini dari pemilih, kemudian ada yang dipilih, kemudian ada pelaksana, semuanya ini butuh komitmen. Apakah itu komitmen politik, dan yang terkadang terlupakan adalah komitmen spiritual. Kita sudah tahu semua siapa kriteria pemimpin kan? Ya. Kita sudah tahu semua bagaimana caranya kita memilih pemimpin sesuai dengan rambu-rambu agama. Kita hafal semua. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang merusak sekarang adalah, mohon maaf kalau saya keliru menilai, partai politik. Ya. Jangan tersinggung Pak Faruk. Ya, jangan Partai tersinggung. politik ya. Ini sudah terang-terangan kan? Sudah agama sudah mengatakan yang menyogok, yang disogok adalah bukan dosa tapi nar.
Ini sudah terang-terangan kan? Mencalonkan kemudian partainya dibeli untuk mencalonkan si A, gimana caranya kalau gitu? Mohon maaf, ini ini sudah pancingan-pancingan datangnya musibah besar. Tolong mungkin jarang diungkap ayat. Ketika hukum, regulasi, dan sistem itu yang mendasari adalah nafsu, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan, itulah awal kehancuran alam semesta ini. Jelas ayatnya kan? Ya. Jadi mohon maaf, jadi banyak kiai di sini sudah hafal semua. Jadi kalau menurut saya tadi yang menarik juga, apanya yang perlu diobras, apakah sistemnya atau siapa orangnya yang ada di sistem. Kalau saya secara pribadi, yang paling utama orang yang ada di sistem. Kalau begitu harus terprogres. Ya. Pendidikanlah yang menentukan masa depan bangsa. Ya. Mengantar kita tadi bisa apa namanya material, kemudian mengantar kita bisa tadi apa ya? Itu sebenarnya cara berpikir. Kenapa cara berpikir ditata dengan pendidikan yang keliru, pendidikan yang dikotomi, memisahkan nilai-nilai spiritual dengan nilai-nilai logika rasional. Jadi kuncinya ini nanti siapapun yang terpilih, pendidikan untuk menata Ya. ini mengobras sistem. Karena kalau individu yang ada dalam sistem bagus, insya Allah sistem akan dengan sendirinya berjalan. Ya, luar biasa, Pak. Jadi ini yang paling utama tadi. Bagaimana itu pandangannya? Ini kan sudah bukan lagi disembunyikan itu. Politik transaksinya. Ya. Dan transaksinya transaksi uang. Jadi pendekatan kita nanti di pendekatan akar rumput. Akar rumput kalau memang kita sudah sadar. Jangan memilih karena tadi sudah pernah kan tadi yang disampaikan itu. Kotak kosong yang menang. Ya. Mari kita menangkan kotak kosong. Terima kasih. Bagus, Nama Pak. saya tadi Mir Alam. Saya Mir Alam, jadi saya dari Pasca Sarjana. saya udah dibisikin sama panitia yang tadi, Miralam, Pak ya. Terima kasih, Pak. Direktur Pasca Sarjana, betul ya? Siap. Oke, Ya, baik. Assalamualaikum. Di belakang yang berdiri, Pak, yang berdiri, Pak. Ya, akan dikasih kesempatan 1 menit, Pak. Harus silakan, Pak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Prof. Rusdi Medin. Hadirin yang mulia, kalau saya melihat ini bukan apa yang dibicarakan tadi itu, tetapi intinya yaitu mengenai tres politika yang dikemukakan oleh John Locke. Di tahun 1000 reformasi jilid pertama itu sudah dipisah antara eksekutif dengan legislatif. Tapi sekarang ini itu yudikatif masih di bawah naungan eksekutif, sehingga apa yang dikatakan Laswana Lulit ya itu dipecat karena itu di bawah naungan eksekutif. Jadi sebaiknya untuk negara ini menjadi lebih baik itu dipisahkan. Akan datang itu terjadi reformasi jilid kedua, tapi bukan reformasi yang seperti yang kemarin, tetapi dipisahkan. Itu yang maksud saya reformasi jilid kedua. Yang kedua adalah mengenai kota kosong yang ada di Makassar, yang dimana kota kosong itu disebabkan karena RT RW yang berpolitik berpraktis, ya, yang menyangka bahwa RW RT itu digaji oleh wali kota. Nah, yang sebenarnya itu digaji dengan anggaran pendapatan daerah. Ya. Jadi pasti siapa yang didukung RT RW pasti menang. Itu pasti menang. Oleh karena itu saya usulkan di DPRD itu hilangkan dulu gajinya itu RT RW. Betul ini. Karena selama kalau ada itu pasti menang. Lihat dia berapa kali periode. Pasti menang nanti nih. Siapa? Pak Maidin aja. Ya itu kalau misalnya Alimin Maidin. di Jakarta ada nama Joko Maidin ya. dengan anaknya. Kalau di Makassar ada wali kota dengan siapa yang calonnya itu. Nah, dengan Indira katanya saya tidak tahu berpolitik seperti itu. Tapi yang jelas pasti menang. Maidin. Nah, jadi oleh karena itu saya usulkan di Makassar ini itu RW RT gajinya dipotong dulu, Ya. jangan dulu. Ya, itu usulan saya. Ya. Kesimpulannya bahwa dipisah antara eksekutif legislatif. Ya, Yang dan kedua, Pak Maidin Ya. katanya Pak Dani Pemanto dengar acara kita ini, jadi udah sampai di telinganya. Ya, Jangan udah. takut, udah sampai. ya, Jangan takut, Pak. ya saya kira demokrasi dah. Ya, demokratis betul. Ya oleh karena itu maka saya berharap akan datang ini negara kita menjadi lebih sukses lagi lah.
Oke, baik. Ya, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap dari sektor kiri, Pak. Ya. Oke, oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya Pak, nama. Saya Muhammad Iksan. Ya. Jadi dari tema tadi, akankah pemilu bisa mensejahterakan konstituen atau rakyat? Dari kajian mata kuliah saya, kajian linguistik itu dari tema saja ini kita sudah tidak yakin akan menjadi kesejahteraan. Ya, karena tanda tanyanya tiga. Ya. Tiga tanda tanyanya akan ya. Kemarin saya punya menulis di salah satu media dengan judul Demokrasi Mati Suri. Ya. Salah satu penyebabnya partai politik. Partai politik kita sekarang tidak mencerdaskan lagi konstituen. Dia membonsai rakyat supaya jangan kamu pintar, jangan kamu kritis. Kamu tunggu saja sembako dan amplop dan macam-macam. Yang kedua, Mantap. partai politik tidak melahirkan partai kader karena partai politik sekarang tersandra oleh kekuasaan. Yang kedua, dia tidak menghasilkan partai kader karena partai politik mencari ketenaran dan suara. Jadi carilah figur-figur biar tidak punya dasar seperti senior saya Pak Rombet sampaikan tadi, bukan dari berjuang dari nol, tapi dia punya kemampuan isi dompet dan kemudian bisa menjanjikan dan membuat mimpi masyarakat tertidur di siang bolong. Ya. Jadi saya kira begitu saya dulu nanti kita pegang lagi. Ya, oke, ya. Ya. Ini sesi satu yang terakhir, Pak. Bapak-bapak, Pak. Ya, silakan. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Nama saya Abu Stam. Kebetulan Terakhir nih Nasrun baru sudah. Ini Mbak, kan dia dari tadi ambil politisi juga waktu di era tahun 99. Dia mobil jahat ya. Tapi sekarang tiarap terus. Ya. Jadi begini Pak, setelah melihat situasi dan kondisi sekarang, jauh sekali bedanya di era tahun 99 dengan tahun 2000-an lebih ini. Kebetulan tahun 99 saya menaungi 48 pimpinan partai di bawah naungan Forum Partai Politik Kota Makassar. Jadi untuk situasi sekarang jauh sekali. Dan kita semua ini seakan-akan tutup mulut semua. Ya, tidak ada yang seakan-akan tidak bicara. Maupun dari pers juga begitu, tidak ada kritikan-kritikan yang seperti kritika yang pernah kita terbitkan seperti di Harian Terbit dulu. Kebetulan saya di bawah naungan Harian Terbit dulu tahun di era 80-an. Kebetulan perwakilan Harian Terbit Sulawesi bagian Indonesia Timur. Sehingga apa yang terjadi sekarang, pers itu sekarang boleh kata mati suri. Ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena tidak ada kritikan yang seperti tahun-tahun era 80-an. Mungkin kecuali Tempo kali Pak ya. Ya, kecuali Tempo yang masih eksis sekarang. Oke. Yang lain itu boleh dikira mati suri. Karena yang dikuasai sekarang ada oligar yang sudah beli semua itu media-media. Oh. Apa benar atau bagaimana? Mungkin penilaian dari Adinda ini mungkin bisa membaca situasi sekarang. Jadi untuk sementara partai kita ini ada cuma beberapa partai, dulu 48 partai Pak. Tapi kita diam-diam tenang-tenang dengan aman-aman melaksanakan pemilu. Istilahnya belum ada KPU dulu, masih PPD 2. Di bawah naungan PPD 2 dulu. Ya. Sehingga saya lihat situasi sekarang, kedaulatan itu bukan di tangan raja lagi Pak. Kedaulatan di tangan oligar. Oligar. Ya. Dan raja. Makanya raja bermunculan di mana-mana, utamanya Raja Jawa. Raja Jawa ini sebelum ada pernah terjadi bahwa ada raja di Jawa. Sekarang mungkin karena ada raja, pemerintahan raja dulu itu apa yang ditunjukkan kau begini harus A semua. Raja dulu. Tapi sekarang apakah dia munculkan istilah raja sekarang? Saya bilang A semua sampai ke bawah sampai RT RW.
Ya, untuk sementara Oke, begitu. baik, Terima baik. kasih. Baik, terima kasih. Jadi hadirin sekalian teman-teman, karena ini kan sampai jam 7 kata Pak Imam Besar, kita efektifkan saja satu putaran ini. Nasrun Hamzah akan bicara dan terakhir Pak Halim ya. Silakan Pak Nasrun, silakan Pak. Ya, pakai mic saya kira. Suara Pak Nasrun juga mau didengar di media, ini harus pakai mic. Teman-teman panitia oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya sudah 3 kali hadir diskusi, ini yang paling ramai. Ah, Ternyata ketika bicara tentang politik ramai. Kenapa? Karena harapan masyarakat terhadap politik, ya. politik itu memberikan kebahagiaan kepada masyarakat. Ada kegelisahan bangsa hari ini, nurani demokrasi terganggu dengan trennya oligarki menguasai partai. Ini hal penting. Sehingga ketika dikuasai pemilik modal terus campur dalam urusan kebijakan publik, ini celaka dalam sebuah teori politik. Kenapa? Dia akan mempengaruhi kebijakannya dan orang ikut sehingga imbas kepada rakyat semakin tipis. Jadi jangan berharap sebuah welfare state modern bagi sebuah negara yang dikuasai oligarki. Ini teori politik. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira tadi dari pengantar Ketua KPU menarik, banyak ayatnya Pak Prof bilang, wah ini anak pesantren. Oleh karena itu, karena anak pesantren, saya berpikir jangan masuk angin. Artinya bekerja yang profesional, memberikan kesan kredibel bahwa KPU hari ini beda dengan KPU di masa lalu. Itu penting. Jangan, saya pegang kantung beliau ada minyak angin, Pak, jadi nggak mungkin masuk angin, Pak. Jangan takut, enggak Oke, masuk. terima kasih. Saya kira pilkada serentak itu termasuk idenya Pak JK, tokoh kita. Saya pernah baca di media, dalam pengertian Pak JK itu, kalau kita istilahnya pilkada serentak, itu lebih efisien. Controlling juga jalan. Saya kira itu menarik. Tinggal bagaimana mekanismenya menjadi penting. Jadi tadi menarik, ada 3 yang penting. Pemilih, penyelenggara, dan peserta. Kalau kita ingin melihat peserta itu yang berkualitas, tentu kita melihat masa lalu. Untuk mengukur sebuah government, kita lihat indikatornya. Pertama, apakah perencanaannya bagus? Sehingga dengan perencanaan bagus, tidak ada utang. Itu yang pasti, Pak. Yang kedua, bagaimana dia mengelola sumber daya alam. Apakah sumber daya alam ini tidak dikuasai oligarki? Yang ketiga, bagaimana mengelola sumber daya manusia. Artinya, mengelola dengan sesuai mekanisme. Jadi sebenarnya itu, government ada 2 fungsi, Pak. Mengatur dan mengurus. Saya di pemerintahan 33 tahun. Kalau Anda mengatur dengan baik dan mengurus, insya Allah rakyat sejahtera. Terima kasih. Sekian pengarah. Ya, jadi saya sama Pak Nasrun ini Pak, tetangga, dan di kampus juga bersahabat satu kelompok studi kita. Jadi saya udah tahu, waktu dia jadi pegawai negeri, cukup keras suaranya. Nanti setelah pensiun, lebih keras lagi. Jadi, silakan Pak Fahir, silakan Pak. Makasih, moderator. Pertama saya ingin ucapkan terima kasih dulu kepada Partai Buruh dan Partai Gelora. Karena kedua partai inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan dahsyat di negara kita. Ada harapan kembali untuk berdemokrasi yang lebih sehat. Seandainya tidak ada itu, tidak akan mungkin pembicaraan menjadi hangat. Mengapa terima kasih penting? Karena menggugat MK Judicial Review itu adalah hak. Hak itu pilihan. Bisa digunakan, bisa tidak. Gelora dan juga Partai Buruh menggunakan hak itu. Dan kita menikmati semua ini. Ya, itu satu. Yang kedua, kita juga berterima kasih kepada Ananda dan adik-adik mahasiswa. Sebab kalau tidak dikerasi seperti yang dilakukan kemarin, kelihatannya DPR Senayan sana tidak akan pernah berpaling. Dia akan melawan. Tapi karena ada gerakan dari kelas menengah yang disampaikan Pak Adi tadi, maka itu pun juga semua kita nikmati pada hari ini. Alhamdulillah. Pertanyaan teknis ke Pak Adi dulu. Tadi baru saja kita menjadikan partai politik sebagai terdakwa bahwa dialah penyebab hancurnya demokrasi. Tadi kan baru-baru. Nah, ada anggapan sebahagian orang
bahwa salah satu penyebab partai politik tidak efektif bekerja karena terlalu banyak di negara kita ini. Pertanyaan teknisnya, Pak Adi, kira-kira berapa idealnya partai yang dibutuhkan negara kita untuk bisa membangun sebuah demokrasi yang lebih sehat? Ya, untuk Pak Adi. Kemudian untuk Pak Faruk, pertanyaan. Sekarang ini kan terbuka ruang lebar. Partai Golkar sebagai salah satu partai yang cukup kuat di Sulawesi Selatan dan Pak Faruk ada di situ, gitu ya. Pertanyaan saya, apakah ada kemungkinan Golkar juga secara partai tersendiri akan mengusung kadernya yang terbaik untuk bertarung di Sulsel, Provinsi Sulawesi Selatan? Waktu masih ada 7 hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Arman mau bicara? 1 menit Pak, ya silakan. Pak Arman Arfa, tepuk tangan buat Pak Arman Arfa nih ya. Saya tidak ada keinginan bicara. Baru bicara. Ya, saya kira suasana Al-Markas ini mudah-mudahan bisa menjadi kultur yang bagus sehingga kegiatan ini bisa berlanjut secara terus-menerus. Harapan besar kita memang bagaimana Al-Markas bisa menjadi perekat dalam dialektika pemikiran khususnya di bidang keislaman dan kebangsaan. Menarik sebenarnya perbincangan pagi hari ini, apalagi ada Pak Ketua KPU karena 2 hari yang lalu saya membuka-buka file YouTube dan mendengarkan ocehan Rocky Gerung tentang budaya animisme dalam panggung politik. Ada kecenderungan memang seiring dengan perjalanan politik kita di dalam demokrasi ini, kepercayaan kita kepada benda mati semakin tumbuh. Salah satunya itu tadi kotak kosong. Sehingga budaya animisme dipersepsikan bahwa bagian dari demokrasi yang ala sekarang ini. Dan ini barangkali perlu dijadikan bagian dari kritik tajam bahwa kenapa kita melakukan konsultasi demokrasi, tetapi pada sisi yang lain kita membuka ruang adanya yang namanya kotak kosong. Ya, kotak kosong itu adalah mempercayai benda mati untuk diajak bertanding. Dan itu sesuatu hal yang mustahil sebenarnya dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin dan sekaligus terakhir tentang kelas menengah dan budaya adat. Pernah saya membuat cukilan-cukilan pernyataan di Instagram tentang kultur adat yang sudah menghinggapi kelompok kelas menengah yang kita agung-agungkan bahwa dia menjadi kelompok intermediasi dalam panggung kelas bawah dan kelas atas. Tetapi ternyata sudah terkooptasi dalam budaya oligarki tadi. Sehingga kelas menengah kita yang baik yang ada di politik maupun yang ada di ekonomi kelihatannya sudah tidak mampu kita pertanggungjawabkan. Saya pikir itu yang saya bisa sampaikan. Ya, Pak Arman. Ke Opu, saya kembalikan. Saya tidak tahu tadi mau bicara apa. Ya, itu tapi ya kata Pak Faruk katanya dipaksa bicara tapi kok ada 2 statement gitu ya. Menarik Pak. Jadi salah satu misi daripada hak asasi manusia itu menghapuskan perbudakan dan penghambaan yang Bapak sebut ATA tadi. Nah ini ternyata masih ada ya. Oh, jadi waktu kita ini tinggal 20 menit. Karena saya lihat Pak Imam Besar sudah melihat saya ini. Insya Allah jam 7 Pak Imam. Kita akan selesai ya. Masing-masing 5 menit Pak Faruk dan terakhir akan ditutup oleh Pak Adi Suryadi Chula. Silakan Pak. Saya nggak ada pertanyaan khusus bagi saya ya. Cuma ini keyakinan saja ke kita bahwa ada orang yang bisa disejahterakan gitu ya. ya kami berharap sebenarnya momentum pilkada ini apa yang dipilih oleh masyarakat itu adalah pemimpin yang punya peta jalan kesejahteraan untuk masyarakat 5 tahun. Makanya kenapa beberapa minggu lalu kami itu di media
kemudian mengundang parpol, mengundang ormas, apa semua bicara RPJPD itu. Karena kenapa? Ini penting sebagai jalan bagi kandidat, bagi proses kandidasi yang dipersyaratkan memang dalam undang-undang harus sejalan dengan visi misi yang dibentuk oleh kepala daerah, itu harus mempedomani RPJPD. Karena kita mau kesinambungannya. Semangat pilkada serentak yang hari ini kita laksanakan, ini adalah bagian daripada ikhtiar negara untuk merapikan proses pembangunan kita. Mulai dari mengintegrasikan proses perencanaan nasional, daerah, termasuk kabupaten kota, provinsi dan kabupaten kota lewat momentum pilkada. Itu semangatnya kenapa pilkada serentak ini digelar secara bersamaan. Itu diorganisir itu Pak, dari tahun 2015 cuma sekian, dari 2017 sekian, 2015 yang berakhir masa jabatannya 2015 Maret, 2016 bulan sekian, ini diorganisir pilkadanya Desember 2015. Terus 2017 ditarik masuk di pilkada Februari 2017. Begitu seterusnya sampai kita menemukan momentum di 2024 semua kabupaten kota. Makanya kalau pilkada serentak ini sukses, ini adalah sejarah baru Republik ini. Bahwa ada masalah terkait dengan money politik. Memang kita tidak bisa menyelesaikan pembicaraan money politik dengan satu instrumen. Saya ingin sampaikan, undang-undang politik, undang-undang partai politik, undang-undang 2 tahun 2011. Jadi undang-undang partai politik kita itu dari 2011, sekarang sudah 2024, sudah 13 tahun tidak pernah kita revisi. Sudah berapa pemilu kita laksanakan, ini tidak pernah kita koreksi. Karena di momentum koreksi-koreksi seperti ini, revisi undang-undang seperti ini yang bisa merespon harapan-harapan baru dari masyarakat. Contoh, umpama penting untuk dipikirkan ke depan, umpama untuk revisi undang-undang politik yang umpama partai politik bisa mengusulkan kadernya melakukan ikut dalam kontestasi eksekutif dan legislatif, umpama promosi jabatan masuk ke ranah eksekutif dan legislatif, umpama kita persyaratkan harus yang ber-KTA 5 tahun. Supaya tidak ada, supaya kecurigaan kita sama ruang oligarki dan lain-lain itu tidak terkooptasi. Kita kan membutuhkan masyarakat kelas menengah. Partai politik juga membutuhkan untuk menggerakkan agenda program kerjanya dan lain-lain. Itu menjadi kebutuhan. Cuma ini yang harus kita buat rule-nya. Tidak serta-merta seperti yang disampaikan oleh Kakanda Faruk tadi. Tidak serta-merta tiba-tiba masuk. Tapi kan hari ini ruang itu ada. Siapa yang kita mau persalahkan? Partai politik, kalau dia tidak mengikuti ritme ini, dia akan ketinggalan dengan kontestan lain. Makanya yang paling penting sebenarnya regulasinya. Undang-undang partai politik umpama kita harus perbincangkan untuk direvisi. Jadi nggak bisa kita lihat ini secara parsial. Secara parsial. Harus kita lihat bahwa ada regulasi yang menuntun ini sama dengan kritik yang dilakukan oleh banyak pihak terhadap KPU. KPU ini curang begini dan seterusnya. Bersama saksi partai politik, bersama masyarakat, kita melakukan perhitungan tonsura dari TPS ke ini semua teman-teman memegang salinan hasil perhitungan dan kita lakukan koreksi rame-rame. Kita ini cuma mengetok palu dari proses dinamika para saksi partai politik oleh itu ruang untuk menggeser suara di proses tonsura, pengutitan suara itu menggeser satu itu berat Pak. Kalau urusan pemilu ini dan urusan pilkada tergantung perspektif. Kalau kita perspektifnya dari awal sudah membangun bahwa pilkada itu jelek, pilkada apa yang dilakukan oleh penyelenggara memang semua tidak berintegritas, pasti kita akan temukan faktanya begitu. Karena kenapa? Masih banyak kekurangan. Jadi kalau kita buka YouTube, ini di Sidoarjo curang, ini di sini curang. Memang ini penyelenggara begini. Kalau kita sudah bangun perspektif dari awal seperti itu. Tapi kalau kita bangun perspektif bahwa
ternyata ada mekanisme yang ditempuh dan dikoreksi secara bersama. Proses ini dilewati secara bersama. Apa yang dilakukan sangat dinamis, mengoreksi untuk nitip satu suara saja rumit. Kita akan melihat ternyata mengurus urusan pilkada ini luar biasa. Umpama pemutahiran data pemilih. Pak, teman-teman kami itu yang Pantarli 1 bulan bekerja mendatangi rumahnya kita semua. Kita tahu gajinya berapa, Pak? 1 juta, Pak. Belum hari ini dia tidak bisa masyarakat di sini tidak bisa ditemui karena pergi kerja, ditunggu lagi siang malam. Luar biasa nih. Ini relawan-relawan demokrasi yang berjibaku di bawah untuk melakukan aktivasi pemutahiran data pemilih. Terus mereka kadang karena aturannya bahwa prinsipnya adalah de jure, sudah ditemukan masyarakat sudah laporkan bahwa ini yang ada dalam daftar pemilih ini sudah meninggal. Dia tidak bisa di TMS-kan, Pak, kalau tidak ada surat keterangan kematiannya. Karena di beberapa daerah pada saat ada informasi seperti itu kemudian di TMS-kan sampai pergi dicek itu kuburannya, tiba-tiba di hari H dia muncul. Protes, ribut, dianggaplah KPU curang. Ini yang saya maksud. Fakta-fakta ini kalau kita kumpulkan, kita akan menghasilkan asumsi bahwa memang KPU curang. Tapi kalau kita bangun perspektifnya, kita melihat semua secara proporsional, kita akan melihat bahwa bangsa ini membutuhkan proses demokrasi yang lebih baik. Dan apa yang sudah dilakukan hari ini harus kita benahi secara bersama, bukan untuk memunggungi mereka yang sudah melakukan kerja-kerja positif terkait dengan proses ini. Satu lagi, yang paling penting bagi saya, kalaupun kita kritik sama partai politik, tapi tolong sisipkan harapan untuk partai politik. Karena cuma ini jalannya. Jalan kaderisasi kepemimpinan ada di partai politik. Makanya saya termasuk anggota KPU, salah satu anggota KPU yang selalu bicara di kampus. Saya ajak adik-adik saya masuk ke partai politik. Jangan lakukan kritik terhadap partai politik, tapi teman-teman memunggungi ini. Sekarang apa solusinya? Tanpa partai politik, kita mau dipilih secara semrautan tanpa ada lembaga yang melakukan ini. Makanya kita harus melakukan semua secara proporsional dan di tengah kritik kita sama partai politik, selipkan satu harapan bahwa kita tetap berharap kebaikan partai politik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kelas ketua KPU Sulsel dulu ya, dia mengajak kita untuk membangun optimisme, tapi masyarakat juga mengajak teman-teman KPU untuk membangun public trust lewat kerja profesional ya. Jadi untuk itu Bapak harus kasih keyakinan kami layak dipercaya. Kami penyelenggara bukan boneka yang bisa disetir dari istana. Kita nggak tahu istana mana ya, tapi jelas istana aja gitu. Silakan Pak Faruk benahi partai politik sebagai mesin pemimpin, silakan. Terima kasih. Memang agak dilematis kalau bicara partai politik. Yang pertama, saya juga tidak mewakili partai politik karena memang lagi tidur 5 tahun ini di partai politik. Namun, saya melihat memang banyak hal yang penting, termasuk di Undang-Undang 2 2011 itu memang sudah tidak pernah, sudah sudah perlu direvisi. Hal yang paling penting seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua KPU tadi bahwa regulasinya minimal 5 tahun menjadi kader atau menjadi anggota. Maaf, saya ambil contoh, Golkar itu bukan 5 tahun menjadi anggota, Pak. 5 tahun sebelum harus menjadi pengurus, selama 5 tahun baru menjadi pengurus, Pak. Jadi bayangkan, tapi ya gitu, kita tidak dapat kader milenial, Pak. Yang kita dapat kader yang sudah usur. Kan seperti itu. Nah, yang kedua, pemerintah daerah tidak ada yang konsisten dalam hal ini, termasuk Menkumham. Menkumham menterinya dari partai politik juga. Maksud saya, Golkar lagi melaksanakan Munas, PAN lagi melaksanakan Rakernas, apalah namanya. Semua anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai politik diambil oleh pemerintah daerah, kemudian bukan diobok-obok, Pak, dilegitimasi, Pak. Kalau ada yang tidak sesuai itu, pemerintah daerah yang ngomong tentang itu, bukan partai politik yang harus mengecap itu. Itu problemnya, Pak Prof. Jadi terkadang
Kita yang 5 tahun ini yang maksudnya berdarah. Sekarang ini Pak, kalau musim hari ini setelah pasca pemilu legislatif, tidak ada orang yang muncul di partai politik, Pak. Nanti 3 bulan menjelang pemilihan baru ada semua setelah muncul lagi. Yang kasihan yang orang yang punya karakter, punya jiwa organisatoris. Itu yang tidak berada di tempat itu. Sehingga muncullah orang-orang yang tiba-tiba kader-kader karbitan yang akan ini. Yang lucunya, undang-undangnya tidak konsisten dilaksanakan oleh pemerintah daerah, partai politiknya pun ya berkarakter, Pak. Contoh, tidak kita temukan ada juga pemimpin partai politik sampai hari ini tidak mau turun-turun. Demokrasi dari mana? Ada partai owner, ya kan? Apa yang dimaksud dengan demokrasi kalau dari tahun 1 sampai tahun sekarang itu aja ketua umumnya? Saya bukan mau mencitrakan Golkar, tapi persoalan Golkar hari ini ketuanya mau ganti siapa, enggak ada urusan karena sistemnya jalan, Pak. Itu kalau bukan partai politik yang sifatnya owner. Kalau owner siapa yang berani ganti, Pak? Dia pendiri partai. Itu karakteristik dari partai politik sehingga nuansa-nuansa warna-warna ini sangat susah untuk dikolaborasi oleh pemerintah daerah sehingga melahirkan itu. Tapi minimal yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua, undang-undang ini memang harus dirubah dulu, Pak. Ini undang-undang harus diverifikasi. Kan yang lucu, ada partai politik yang menang tidak ada sekretariatnya. Kan kacau, Pak. Itu juga jadi problem buat kita untuk menata. Ada partai yang sudah lama, tapi sistem kaderisasinya ada, tapi pada saat pemilihan, Pak Prof, tidak ada suaranya. Karena tidak update dengan persoalan pemenangan pemilu. Itu menurut saya yang memang perlu difikirkan ke depan bagi partai politik karena sepakat juga bahwa Pak Ketua tadi bahwa undang-undang partai politik itu mengamanahkan kepada setiap orang bahwa unsur kaderisasi atau kepemimpinan itu berasal dari partai politik. Jadi memang saya sepakat partai politik yang harus dibenahi dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua tadi menyangkut Perda RT/RW. Saya 2 periode ketua DPRD Kota Makassar, saya tidak pernah tahu ada Perda tentang RT/RW, Pak. Saya tidak tahu dari mana dasarnya kemudian insentif itu lahir seperti itu. Yang saya tahu ada perwalinya, peraturan wali kota. Tidak ada bawanya. Hanya yang soal membuat perwali itu ya dari kalangan kita juga, Pak Prof. Dari kalangan akademisi yang membuat hal seperti itu. Sehingga terkadang kita agak susah untuk bertemu itu karena ada yang lebih pintar daripada DPR juga. Kadang-kadang seperti itu. Padahal ini persoalan lembaga. Jadi banyak hal yang perlu dibenahi untuk menyangkut itu. Yang pasti bahwa demokrasi ini harus berjalan, Pak. Tanpa demokrasi saya tidak yakin bisa melahirkan kesejahteraan seperti tema diskusi kita pada pagi hari. Terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Faruk Beta. Saya pikir beliau tiarap, ternyata berguru banyak. Pura-pura tiarap nih Bapak. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya, suasananya makin mulai menjelang jam 7. Kita kan enak melihat ya, sekitaran markas ini orang jogging, berjualan, kita berdiskusi. Dan inilah yang disebut dengan panggung keterbukaan baru yang selalu perlu disegarkan oleh teman-teman di Al-Markas. Mudah-mudahan ini acara terus berlanjut. Yang terakhir saya persilakan kepada Pak Adi Suryadi Cula. Ya, ada beberapa pertanyaan tadi dari Pak Arman, Pak Nasrun, Pak Pahir, sahabat saya. Malah pertanyaannya Pak Pahir itu agak lebih jelimet lagi. Pak Abustan, Pak Isan, dengan Pak Alimin, Prof Alimin ya dengan Pak Miralam. Baik, partai politik ini tidak bisa dihilangkan, Pak. Itu adalah refleksi dari perubahan ya, dari demokrasi dari demokrasi langsung ke demokrasi perwakilan. Jadi sepanjang kita belum menggunakan demokrasi langsung dan agak sulit ya untuk menerapkan itu karena demokrasi langsung itu baru bisa dilakukan kalau penduduknya kecil. Ya, Rasulullah dulu di era Madinah sebenarnya sudah membuat sistem demokrasi langsung gitu. Sama dengan yang terjadi di Athena, Yunani kuno, dan juga di Romawi ya pada saat menjadi republik. Jadi itu demokrasi langsung, tidak perlu ada parpol.
tidak perlu ada elemen politik yang menjadi perantara antara rakyat yang berdaulat dengan pemerintah atau negara. Nah, karena itu sistem politik modern itu hampir semua, bahkan yang otoritarian sekalipun, bahkan diktator sekalipun seperti Nazi ya di era Hitler, Mussolini di era di Itali itu kan juga menggunakan partai politik. Jadi partai politik itu instrumen dalam penerapan demokrasi langsung. Nah, memang ada suara dari banyak sekali. Sekarang kita gali kembali itu pemikiran J.J. Rousseau itu, karena J.J. Rousseau itu mengatakan bahwa tidak mungkin demokrasi itu diwujudkan sepanjang masih ada perwakilan. Karena demos dan kratos itu kan sebenarnya menjelaskan bahwa rakyat yang memerintah, tidak perlu ada perantara. Rakyat yang berdaulat, tidak perlu ada elemen parpol ataupun bahkan menurut Rousseau itu legislatif itu sebenarnya tidak benar itu yang merusak demokrasi. Dan itu yang menghancurkan ya demokrasi itu sendiri, karena mereka tidak akan pernah legislatif, mohon maaf kalau ada menjadi anggota legislatif, tapi ini teorinya. Dan kita gali kembali itu pemikiran Rousseau itu, bahwa suatu saat mungkin di era mendatang bukan kita yang menikmati dengan munculnya banyak sekali gerakan otonomisasi, tuntutan seperti itu yang muncul di banyak negara, bahwa nanti negara itu akan lebih kecil, walaupun bukan bubar, ada konfederasi. Dan dengan jumlah penduduk yang kecil, demokrasi langsung itu bisa diterapkan. Tidak perlu lagi kita partai politik dan tidak perlu lagi bahkan DPR. Nah, ini pikiran-pikiran ke depan ya yang diproyeksikan oleh J.J. Rousseau yang sekarang bagus untuk kita pelajari kembali. Nah, memang ya itu partai politik itu berbicara tentang kepentingan. Sejarahnya memang begitu. Dan partai politik itu sepanjang dia berjumlah banyak, bahkan satu sekalipun sebagai kontestan, itu pasti memiliki misi kepentingan, bukan mungkin ideologi. Nah, ideologi ini menarik untuk kita diskusikan kembali ya. Ada buku dari Piketty ya, atau Thomas Piketty itu tentang kapital ya, abad 21. Kemudian ada juga Kapital dan Ideologi, bahwa terjadinya ketidaksetaraan dan banyak sulitnya mencapai kemakmurannya global, bahkan di tingkat negara yang ada di dunia itu karena sebenarnya penyakitnya itu ideologi. Jadi bukan faktor ekonomi, bukan karena hubungan material antara pengusaha dengan negara, pengusaha dengan pengusaha, pengusaha dengan rakyat, tapi ada yang lebih injelimen dari proses yang tidak bisa, yang merumitkan dunia itu untuk berubah adalah faktor ideologi. Nah, ini memang kita kesulitan. Ideologi sebagai sebuah sistem keyakinan, sebagai sebuah pandangan hidup dalam melihat ya konteks yang lebih baik daripada kehidupan yang diidealkan ya, berdasarkan basis prinsipil yang dimiliki oleh elemen-elemen yang menerapkannya ideologi itu. Jadi ini problem kita. Thomas Piketty itu bahkan membuat analisa, 2 bukunya itu bahkan menjadi viral dan sangat terkenal kemana-mana karena dia berbicara tentang akumulasi ekonomi yang semakin menciut dan hanya terpusat semakin pada segelintir orang saja. Bahkan 1% itu bisa menikmati sampai 70% dari kekayaan nasional dari jumlah 1%. Dan itu banyak sekali data yang di studi Piketty itu kan bahkan tahun pasca pencerahan itu, mulai dari era pencerahan sudah abad pertengahan. Dia ambil datanya dan dia melihat semakin merosot kondisi ekonomi dunia dan berada di hanya segelintir orang. Dan temuan yang menarik itu adalah bahwa keluarga-keluarga dari para pengusaha itu juga yang kemudian, karena seluruh hasil dari output yang diperoleh dari pengelolaan ekonomi oleh corporate itu jatuh ke keluarga-keluarganya juga, tidak menyebar, dan itu terus terjadi, semakin mengental seperti itu. Jadi untuk membayangkan bahwa kemakmuran, kesejahteraan akan meluber itu sangat rumit ya, perubahan yang harus dilakukan.
Dan itu saya coba tarik analisa Piketty itu di ekonomi politik ke politik, kan oligarki itu yang terjadi, Pak. Dinasti itu juga yang terjadi. Bukan hanya di ekonomi seperti yang dikemukakan oleh Piketty tadi, tapi juga terjadi di politik. Seluruh dunia, Pak. Tapi mungkin yang lebih parah itu adalah yang terjadi di negara-negara yang budaya politiknya memang lemah. Seperti Indonesia. Jadi ada akumulasi kekuasaan juga, bukan hanya ekonomi, tapi kekuasaan pun itu masuk ke keluarga-keluarga. Dan itu akan terjadi terus-menerus. Semakin merosot proses demokrasi itu sendiri, merosotkan ya demokrasi. Nah itu yang kita alami hari-hari ini, Pak. Jadi begitu kemudian membuat kesimpulan, ini rumit sekali, Pak. Rumitnya itu karena ini bukan persoalan struktural, bukan persoalan material, bukan persoalan ekonomi, tapi ini akarnya ada di politik. Nah ini pentingnya barangkali kita kaji memang nilai-nilai agama ya. Nilai-nilai agama juga merosot di kita, Pak. Bahkan tidak pernah terjadi, pengamatan saya dalam sejarah Indonesia juga, bahkan pasca Orde Baru, di Orde Baru masih banyak sekali pemikiran-pemikiran yang muncul ya. Gagasan-gagasan pembaharuan, gagasan-gagasan energik dari para cendekiawan Muslim kita, Pak. Iya, sekarang cenderung berpikir teknokrat, cenderung berpikir material, cenderung berpikir Nah itu yang kita hadapi sehingga ya persoalan ini memang harus digali, Pak. Dari nilai-nilai, kita harus kembali ke nilai-nilai, Pak. Kalau mau membuat perubahan harus kembali. Cara berpikir yang berkembang ini adalah instrumental yang kita hadapi. Semua, bahkan partai politik juga itu bagian dari instrumentasi ya yang ada di dalam sistem demokrasi, sehingga yang menonjol yang kita praktekkan itu adalah demokrasi ya prosedural. Iya. Nah, itu sebentar saya masuk ke jumlah itu. Nah, itu yang terjadi, Pak. Dan ya praktek demokrasi kita itu sangat ditentukan oleh partai politik. Dulu di era Orde Baru, semua lampu hijau itu dikontrol, diremote oleh elemen TNI atau ABRI ya dulu. Kalau kita berbicara dalam konteks teori tentang sistem politik, bahwa kekuatan politik itu bergeser ke partai politik. Jadi sekarang ini yang menentukan negeri ini adalah parpol. Nggak bisa kita elakkan itu. Parpol ini yang menentukan. Justru di parpol ini sepanjang reformasi, parpol ini yang tidak pernah mengalami reformasi, Pak, dari seluruh elemen-elemen. Saya ingin bicara saja gamblang seperti itu karena pengamatan saya, bahkan NGO itu mengalami reformasi itu. Masyarakat sipil dari LSM itu diminta untuk ada aturan, Pak Pahir lebih tahu itu, untuk transparan dari segi pendanaan. Dan bahkan proses demokratisasi terjadi ketika muncul seleksi ya kepemimpinan di internal NGO. Partai itu, kalau kita bicara reformasi birokrasi itu kan ada yang formal, ada yang informal. Yang formal itu katakanlah ya trias politika tadi. Tapi yang informal itu yang berada di luar sebagai konteks birokrasi juga. Partai politik itu adalah partai elemen ya kelembagaan yang tidak pernah mengalami formasi sampai sekarang. Satu komando, tersentralisme, itu nggak ada itu sentuhan informasi di dalamnya, Pak. Kemarin saya dengar Pak Bahlil, tapi ya Bahlil ini kan tidak tahu juga. Saya dengar katanya dia mau kasih kewenangan pemerintah DPD. Iya, saya nggak tahu. Dulu Erlangga juga ngomong begitu, tapi enggak. Itu yang diharapkan, ada desentralisasi yang terjadi di dalam tata kelola kepartaian. Tapi itu tidak terjadi. Semua calon pilgub, pilkada, ya bupati, wali kota itu semua ditentukan oleh partai politik. Betapapun calon itu punya rating survei yang tertinggi, satu partai di Sulawesi Selatan, Golkar itu ada calonnya sudah survei, capek-capek bahkan ya masyarakat mengikuti survei itu ada yang tertinggi, semua itu ditepis karena iya lain yang latihan lain yang bertanding karena yang menentukan adalah DPP. Itu tata kelola politikan kita seperti itu. Partai politik itu sangat sentralistik. Nah, itu yang kita tuntut bahwa ke depan ada desentralisasi
entah itu dalam penentuan figur atau dalam penentuan survei dan segala macam, itu diserahkan kewenangan ya yang diberikan terbagi ke Itu termasuk diatur partai dalam politik di regulasi daerah. partai politik itu nanti Ya, pada saat ada revisi. ya, 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 saya kira itu yang kita harapkan. Tapi partai politik untuk dikurangi. Nah, ini menarik dari Pak Pahir ya. Berapa jumlah partai politik yang ada, yang idealnya? Dulu kan sebenarnya pernah ada upaya untuk mengurangi partai politik. Mengurangi partai politik dan campur tangan dari DPP bahkan itu ya, dengan membuat rekrutmen di mana melibatkan masyarakat sipil partai itu. Tapi itu dihapus, Pak. Nggak ada lagi keterlibatan masyarakat sipil. Mereka mau seleksi sendiri partai ini. Maaf kalau ada orang partai di sini. Nggak ada masyarakat sipil. Itu juga satu contoh yang menjelaskan bahwa tidak mungkin, agak susah untuk merampingkan ya partai politik. Dan putusan-putusan yang ada di DPR itu juga diputuskan oleh partai politik. Sebenarnya memang agak paradoks ini ya pertanyaannya dan jawabannya ya Pak Pahir, karena sebenarnya di satu sisi ada yang menginginkan partai politik kurang. Kalau itu dikurangi maka ada sebenarnya parliamentary threshold itu PT yang main itu Pak, itu justru yang diprotes. Dulu kan salah satu tujuannya kenapa ada parliamentary threshold, kenapa harus ada ambang batas ya, dinaikkan. Kalau itu naik terus 4%, 5%, 7%, 10%, itu akan kurang itu partai politik yang lolos ke parlemen. Dan seleksi alamiah terjadi di mana parpol itu akan merucut mungkin hanya 4 atau 5 atau 3. Tapi itu kan diprotes, Pak. Ini ada agak paradoks ini. Bapak ada di mana ya di situ sebetulnya? Kalau tidak setuju dengan pembatasan, maka itu ya kasih semua ruang partai politik. Harus tumbuh berapapun jumlahnya, karena nggak ada parliamentary threshold yang harus jadi pedoman. Nah, itu sebetulnya problem kita. Seandainya threshold parliamentary itu dinaikkan, maka mungkin sudah bisa ya. Tapi itu pun partai politik itu tidak mau Pak dinaikkan parliamentary threshold-nya itu karena takut gulung tikar. Nah, mereka akhirnya kepentingannya itu bubar, lalu mereka membatasi threshold itu sepanjang mereka bisa menerobos ya. Untung sudah naik sedikit. Nah, itu problem kita. Karena itu memang tuntutan untuk tata kelola partai politik itu memang harus segera ya dilakukan revisi. Masyarakat sebenarnya memang harusnya ya mengarahkan ya kritik ini, karena ya partai politik itu yang menjadi biang kerok ya dari sulitnya ada perubahan yang terjadi di kita. Kulturnya juga ya, kultur itu juga sebetulnya Sulsel ini kan sebenarnya punya kultur bahkan akar ya dari demokrasi yang dimiliki seperti yang bahkan terdapat di negara-negara barat itu Pak. Itu konsep Tomadurung, konsep kontraknya dengan masyarakat itu kan kontrak yang sosial yang dalam sejarah kita itu jauh lebih duluan daripada abad ketika John Locke, J.J. Rousseau dan Thomas Hobbes itu bicara tentang itu. Kita sudah duluan itu menerapkan konsep kontrak sosial. Itu akar demokrasi. Filosofinya adalah bahwa rakyat itu bisa diturunkan. Pemerintah bisa diturunkan oleh rakyat. Itu kontrak, Pak. Ada di bunyi perjanjian Tumanurung itu kan. Cuma itu kan tidak digali itu. Itu local wisdom ya sebenarnya yang menggambarkan bahwa ada akar demokrasi yang semua di barat itu kan hampir semua menerapkan kontrak sosial. Ada terakhir itu tentang keadilan ya. John Rawls itu kan bicara juga koreksi terhadap konsep keadilan, lalu dia ngomong tentang kontrak sosial di dalam menjadi takaran pencarian keadilan. Nah, ini problem di kita, dan J.J. Rousseau itu ya mengatakan demokrasi itu kan bunuh diri juga. Kalau yang terjadi adalah di mana ada lembaga perwakilan. Kata itu bunuh diri itu. Dipakai sebagai sebuah discourse term, tapi itu yang terjadi bukan rakyat yang memerintah secara langsung. Karena itu ya memang harus terjadi reformasi, termasuk otonomi yang diberikan ya pada kekuatan-kekuatan lokal, baik itu pemerintah maupun partai, agar lebih mendekati. Nah, ini yang menjadi tantangan kita ke depan, dan saya kira kita bersyukur ya sekarang ini ada putusan MK. Putusan MK itu mengembalikan. Ada logika yang saya kira dibuat logika demokrasi menjadi basis ya dalam putusan 60 dan putusan 70 itu. Putusan 60
yang berkaitan dengan peluberan ya, dukungan melalui electoral threshold, bukan lagi parliamentary, tapi akarnya adalah rakyat yang menjadi basis untuk pencalonan partai politik, sehingga non parlemen pun bisa. Juga partai politik yang punya kursi tidak bisa lagi jumawa dengan kursinya, karena kembali bukan itu yang dilihat, tapi perolehan suara yang dilihat. Nah itu saya kira sebuah proses di mana demokrasi ya menjadi optimisme kita. Nah sisa yang menjadi problem bagi kita ini adalah ya rakyat itu sendiri, karena kita tidak bicara kalau mau perubahan, Pak. Rakyat itu yang sebenarnya akan sangat menentukan. Dan kelihatannya pragmatisme yang terjadi di level elit itu juga meluber sampai ke masyarakat juga, Pak. Ini kelihatannya bahkan anak-anak muda kita, masyarakat milenial, anak-anak milenial itu tidak mungkin. Saya nggak tahu kalau ada penelitian yang dilakukan, tapi saya yakin atau data yang akan ditemukan, mereka itu tidak peduli dengan demokrasi. Mereka peduli dengan pencoblosan, mereka peduli masuk ke bilik suara. Kalau pilkada mereka datang nyoblos, tapi mereka abai dengan substansi ya. Demokrasi substansial itu. Demokrasi substansial itu norma, nilai, etika, perilaku, itu semua yang menjadi dasar, bukan instrumen pemilunya yang menjadi penting. Nah, kalau generasi milenial kita juga itu seperti itu parah sekali negeri kita untuk ke depan. Nah, karena itu proyek-proyek pencerahan seperti yang terjadi di Ngobras ini, saya kira ini sangat penting, urgen ya untuk ke depan. Harus lebih banyak lagi, Pak, bahkan melibatkan anak-anak muda, Pak. Saya kira milenial ini kan yang sangat penting ya. Kita ini 2045 100 tahun Indonesia merdeka mungkin sudah tidak diperhitungkan lagi. Karena ada bonus demografi, pernah di diskusi pertama, dan itu sangat mengkhawatirkan. Korea bisa maju karena bonus demografi. Jepang bisa berhasil bonus demografi, Pak. Nah ini Singapura bonus demografi. Malaysia bonus demografi. Kita apakah bisa ya membuat perubahan ya? Produktivitas yang terjadi di era sampai 2045 dari generasi milenial ini mampu? Nah, itu pertanyaan yang sangat mengkhawatirkan kita. Nah inilah pentingnya kita, barangkali semua ya, kalangan kampus ini juga kan hampir mirip dengan era tahun 80-an, Pak. Mungkin tidak sedahsyat itu regulasi yang disampaikan seperti era NKK-BKK, tetapi kampus ini ya terkooptasi juga oleh proses politik yang terjadi di level state ya, negara. Jadi bukan salah Bunda mengandung. Memang kampus itu juga mengalami ya kumpulan faktor struktural dari bentuk pemerintahan kita yang memang sangat otoritarian. Otoritarian itu sebenarnya ada demokrasi. Itu beda pengertiannya, totalitarian, diktator dengan otoritarian. Otoritarian itu adalah kata yang dipakai pasca Perang Dunia Kedua untuk menjelaskan bahwa semua negara itu demokrasi. Jadi ada proses di mana demokrasi diberikan, tapi yang terjadi sebenarnya itu hanya sandiwara. Demokrasi itu direkayasa, sudah diatur, sudah dibuat skenario-nya, jadi hanya menjadi stempel saja untuk menjelaskan bahwa negara itu menjadi penganut demokrasi. Tapi ya otoritarian itu kembali kepada adanya pemimpin yang sangat sentralistik. Ini yang kita alami sekarang dan itu adalah ciri dari otoritarianisme. Ini yang kita harus ubah, saya kira kita bisa memulai dari proses pemilu dan juga pendidikan politik seperti yang ada saat ini ya, dari pencerahan Al-Markas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Moderator tercerahkan, emak-emak juga tercerahkan sambil kita berjemur ya. Tadi sampai matahari. Terima kasih Pak Prof semua ya, teman-teman Al-Markas. Hari ini topiknya luar biasa dan saya Andi Mangara juga Pak Ketua KPU Sulsel, Pak Adi Suryadi Chula, Pak Farouk Mbeta mengucapkan terima kasih banyak. Kita akan bertemu pada sesi yang lain dengan topik-topik yang saya kira sangat kita butuhkan dan menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan juga Orang jogging depan bertanya Pak Bu.
Hebatnya Al-Markas, subuh-subuh sudah bicara politik. Masya Allah. Oleh karena itu kami mengundang Tabe informasi, undangan kepada kita semua. Mari kita hadir sebentar ba'da asar, Tabligh Akbar yang akan dipimpin oleh Bapak Profesor Dr. Haji Mustari Mustafa dengan tema refleksi kemerdekaan dari Makassar untuk Palestina. Mari kita hadir bersama-sama. Sekian, billahi taufiqi wad da'wati wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopinya sama tehnya sudah mulai dingin. Mari kita habiskan. Bisa dibuatkan PC, Pak Hadi. Iya. Kalau saya melihat